Bab 572, Hadiah Hebat. Di medan perang, orang tua dari Istana Kaca memiliki ekspresi yang sangat mengerikan. Untuk perjalanan ini, Istana Kaca mengirim 2 inti emas. Terlepas dari kematian Si Wuya, bahkan Pei Chunyu terbunuh dan itu terjadi tepat di depannya. Meskipun Si Wuya adalah inti emas, statusnya di sekte dan di hati para tetua jauh lebih penting daripada jiwa baru lahir biasa. Sekte telah mengangkat Si Wuya sebagai murid tituler. Secara alami, dia akan dihukum ketika dia kembali ke sekte dengan berita kematian Si Wuya. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mencoba dan menebusnya dengan membawa Su Zimo kembali ke sekte. Dengan begitu, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menghindari hukuman. Binatang kecil, mari kita lihat berapa lama lagi kamu bisa mempertahankan keangkuhanmu. Orang tua dari Istana Kaca berteriak dan melangkah maju, mengulurkan tangannya untuk menangkap Su Zimo hidup-hidup. Hehe, tiba-tiba, penguasa sekte hantu kegelapan yang disempurnakan mencibir sinis, binatang kecil ini membunuh muridku. Aku akan mengambil lengannya sebagai kompensasi. Berdebur, kesadaran roh dewa yang disempurnakan sekte hantu gelap bergeser dan berubah menjadi pedang jahat yang memotong ke arah lengan kanan Su Zimo. Niatnya untuk memutuskan lengan kanan adalah alasan untuk motif sebenarnya untuk mendapatkan tulang Phoenix surgawi. Dari Naschen Souls yang hadir, lelaki tua dari gelas peles bukan satu-satunya yang menargetkan Su Zimo, semua Naschen Souls lainnya dengan kemampuan yang layak ingin bertarung demi tulang Phoenix surgawi. Tidak ada alasan bagi mereka untuk melepaskan kesempatan seperti itu. Beraninya kamu, orang tua dari Istana Kaca berteriak dengan marah. Hehe, tiba-tiba, Dewa Sempurna Klan Duanmu tertawa. Binatang kecil ini kejam dan membunuh kangerku. Saya akan membunuhnya dan mengambil mayatnya kembali sehingga saya dapat mempertanggungjawabkannya kepada anggota klan saya. Keluarga aristokrat Ouyang kami juga tidak akan melepaskan binatang kecil itu. Tuan Sempurna Klan Ouyang berkomentar dengan dingin. Omong kosong *T. Tuan Sempurna Klan Taba mengutuk, orang lemah dari klanmu itu jelas-jelas dibunuh oleh pedang daripada anak ini. Hak apa yang kamu miliki? Petik 2. Kalau begitu, hakmu bahkan lebih sedikit karena Taba Fengmu masih hidup dan sehat. Semua Naschen Souls bergerak satu demi satu, mereka semua ingin mengambil bagian mereka dengan mendapatkan tangan kanan Su Zimo. Bang, 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 kekuatan Naschen Souls bertabrakan dengan kekuatan yang merajalela, memenuhi langit dengan cahaya gemerlap dengan cara yang menakutkan. Kekuatan menakutkan meluas dan semua inti emas di sekitarnya mundur dengan tergesa-gesa karena terkejut, takut mereka akan terlibat dalam pertarungan. Su Zimo berdiri kokoh di tengah medan perang, melihat segala sesuatu dengan ejekan samar di matanya. Semuanya, dengarkan aku, tidak perlu bagi kita untuk bertarung dengan hidup kita di sini. Tuan Sempurna Klan Murong tiba-tiba berkata, bagaimana kalau membelah tulang Phoenix surgawi anak itu menjadi beberapa bagian dan membaginya secara merata? Bagus, saya setuju. Beberapa Naschen Souls setuju dengan mudah. Tidak, orang tua dari Istana Kaca membelai janggutnya dengan keras dan kekuatan mengintimidasi memancar dari tubuhnya yang tampak kurus. Dengan setiap gerakannya, cahaya pelangi akan bersinar menyilaukan. Bahkan senjata Dharma pun tidak akan bisa mendekatinya. Dia berkata dengan dingin, aku akan melihat siapa yang berani mencoba dan menantang Istana Kaca untuk mendapatkan harta karun hari ini. Pada saat itu, serangkaian desahan dingin terdengar dari pusat medan perang. Banyak Naschen Souls berhenti secara naluriah dan mengalihkan pandangan mereka. Memindai sekelilingnya, Su Zimo berkata perlahan dengan ekspresi tenang, saya mengharapkan kalian semua untuk datang dan saya telah menyiapkan hadiah yang bagus. Mohon diterima dengan baik. Dewa Sempurna Stellar Luna Sekte mencibir, binatang kecil, kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini bahkan jika kamu punya sayap. Mari kita lihat trik apa yang Anda miliki. Petik 2. Melarikan diri. Su Zimo menyeringai dengan sedikit ketidakpercayaan di matanya. Semuanya, kamu mungkin salah mengira. Banyak Naschen Souls sedikit mengernyit. Semua teladan wilayah utara yang bersembunyi jauh juga membeku sesaat, bingung dengan kata-kata Su Zimo. Su Zimo melanjutkan, bukan aku yang harus melarikan diri. Itu, kalian. Hati banyak Naschen Souls berdetak kencang. Sebelum kata-katanya selesai, Su Zimo menamparkan tas penyimpanan di pinggangnya dan mengeluarkan tripod persegi perunggu yang tingginya lebih dari 1 meter. Tripod itu kusam dan tak bernyawa, penuh dengan retakan. Namun, ujungnya didefinisikan saat berdiri di dunia, seolah-olah ingin menembus cakrawala dan merobek tanah. Hahaha. Lord Perfected Seven Kills Sek membeku sesaat sebelum mengangkat kepalanya dalam tawa.
Dia menunjuk ke tripod persegi perunggu di tangan Seven Kills Sek dan bertanya dengan keras, kamu benar-benar binatang buas tanpa otak. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat mengancam kami dengan pecahan logam itu? Petik 2. Naschen Souls lainnya merasa lega saat melihat tripod persegi perunggu itu juga, ekspresi mereka santai dan mata mereka bersinar dengan ejekan. Tidak peduli berapa kelas tripod persegi perunggu ini di masa lalu, bahkan jika itu adalah harta bahkan di luar senjata Dharma, itu sudah tidak berguna sekarang. Jika tidak bisa melepaskan kekuatan Dharma, apa perbedaan antara tripod ini dan besi tua? Fufu. Su Zimo juga tersenyum. Memang, tripod persegi perunggu itu tidak mengancam Naschen Souls. Namun, itu mungkin tidak berlaku untuk lahar emas di dalamnya. Setelah dimasukkan ke dalam tripod persegi perunggu, lahar emas tampak seperti disegel oleh beberapa kekuatan dan tenang seperti air tanpa memancarkan panas apapun. Mencengkeram kaki belakang tripod persegi perunggu dengan kedua tangan, Su Zimo mengangkatnya dan memutarnya, mengayunkannya ke Naschen Souls di sekelilingnya. Astaga, lava emas menyembur keluar, menyelimuti langit. Ketika lava memercik melalui kehampaan, ia meledak dengan panas yang cukup untuk memusnahkan segalanya dan membakar semua makhluk hidup. Pada saat ini, jiwa-jiwa baru lahir yang mendambakan tulang Phoenix surgawi semuanya ada di sekitarnya dan tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri dari radius lava emas. Kontak dengan lahar emas, bahkan jika itu hanya setetes, akan segera menyalakan api emas yang mengilap. Itu terbakar dalam kehampaan tanpa henti. Mengingat tubuh Naschen Souls, mereka akan dibakar menjadi abu dalam lusinan napas dalam api emas. Jika mereka basah kuyup oleh lahar emas, mereka akan segera ditelan tanpa ada mayat yang tersisa. Hal yang paling menakutkan adalah begitu Naschen Souls disentuh oleh api emas, mereka tidak akan bisa memadamkannya tidak peduli bagaimana mereka berjuang. Ah, ah, ah. Tangisan tragis bergema di seluruh dunia. Di udara, sosok yang tak terhitung jumlahnya dilalap api melesat di udara. Mereka tidak berhasil terbang jauh sebelum mereka jatuh sebagai tumpukan abu. Medan perang langsung berubah menjadi neraka yang membara. Tak satu pun dari Naschen Souls bisa menghindari bencana ini. Bahkan lelaki tua dari Istana Kaca yang berpengalaman dalam tempering tubuh hanya berhasil bertahan selama puluhan napas sebelum jatuh ke tanah tanpa jejak kehidupan. Hanya inti emas yang bersembunyi jauh yang berhasil bertahan. Api emas menyala dengan ganas. Semua pilar batu di istana bawah tanah dibakar. Istana bawah tanah runtuh dengan batu yang tak terhitung jumlahnya runtuh dan debu mengepul. Di mana-mana lava emas mencapai, sebuah lubang besar akan dibakar di tempatnya. Api melonjak ke udara, menerangi malam yang gelap seperti siang hari. Terhadap suara emas merah, sosok penjelmaan monster itu terlihat samar-samar, tampak seperti makhluk suci yang mengamati segala sesuatu dari api. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Api membakar seluruh langit. Bahkan awannya bersinar indah dengan warna merah kemasan. Dunia telah berubah. Mulai hari ini, dunia kultivasi wilayah utara akan terbalik. Bab 573, Kesengsaraan Hidup. Ekspresi yang hilang melintas di mata Su Zimo saat dia menatap api yang tak berujung di sekelilingnya juga. Meskipun dia berhasil mendapatkan buah vermilion, identitasnya terungkap. Sulit untuk menyimpulkan keuntungan dan kerugiannya pada saat yang tepat. Hampir semua sekte dan faksi di wilayah utara terlibat dalam kebakaran ini. Mulai hari ini, Su Zimo akan dihadapkan pada perburuan tanpa akhir dan tidak ada tempat yang aman baginya di wilayah utara. Seberapa sulitkah jika dia ingin melarikan diri dari wilayah utara? Wilayah utara terlalu besar. Su Zimo hanya berada di Golden Core tahap awal. Bahkan dengan keabadian ganda dan kultivasi iblisnya, dia harus menempuh perjalanan ratusan tahun bahkan dalam keadaan terbaik. Dia kemungkinan besar akan terbunuh dalam periode waktu itu. Dengan berakhirnya pertempuran ini, Su Zimo tidak hanya menyinggung Istana Kaca, tetapi juga seluruh dunia kultivasi wilayah utara. Tidak peduli apa, aku harus keluar dari tempat ini dulu. Tak lama, dia tenang dan membuat keputusan. Mengambil segel naga melingkar di tanah, dia menyimpannya di tas penyimpanannya sebelum mengenakan jubah hijau baru. Bersembunyi di tripod persegi perunggu, dia menerobos lapisan api dan melarikan diri ke kejauhan. Tiba-tiba, garis cahaya keemasan lain melonjak melalui api. Menyapu pandangannya ke cahaya keemasan itu, Su Zimo tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku sesaat. Itu adalah keranjang hitam yang bersinar dengan cahaya keemasan, menyerupai panci besi dengan beberapa lubang di atasnya. Di balik lubang ada sepasang mata hitam seperti permata yang melesat cepat. Rubah kecil. Hal kecil yang tajam itu masih membuat keputusan pada akhirnya. Dia memilih untuk meninggalkan rumah yang telah dia tinggali selama puluhan tahun.
Dia memilih untuk meninggalkan ibunya dan memasuki dunia luar. Meskipun Suzimo enggan ketika dia meninggalkan gua bawah tanah juga, dia hanya bisa membiarkan rubah kecil membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Keranjang yang tampak seperti panci besi itu tampak sederhana tetapi pada kenyataannya, itu bisa melindunginya dari api emas di sekitarnya. Sebelumnya, bahkan ketika banyak Naschen Souls mencoba menggunakan senjata Dharma mereka, mereka dibakar menjadi abu oleh api emas. Datanglah kemari. Aku akan membawamu pergi dari sini. Su Zimo berteriak pelan. Dia adalah alasan mengapa rubah kecil itu rela meninggalkan gua bawah tanah. Tidak mungkin dia bisa meninggalkannya di tempat ini. Mengingat ketidaktahuannya pada dunia luar, dia tidak akan bertahan hidup lebih dari sebulan sendirian. Rubah kecil itu sangat patuh dan dengan lompatan, dia membawa keranjang pemblokir apinya dan menyelinap melalui jubah Suzimo, naik ke bahunya dengan beberapa langkah. Astaga, sepasang sayap roh muncul di belakang Suzimo. Astaga, mengepakkan sayap rohnya, Suzimo menyalurkan ki darah dan berlari sekuat tenaga ke kejauhan. Dia belum pergi jauh ketika tiba-tiba, langit menjadi gelap. Suara seram bergema di seluruh reruntuhan kian besar. Tanpa izin saya, tidak ada yang diizinkan meninggalkan tempat ini hari ini. Saat berikutnya, kekuatan yang menakutkan turun dan tentara dunia lain yang tak terhitung jumlahnya di istana langsung menyebar ke Ki Jahat. Inti emas yang awalnya menonton dari jauh terkejut dan menggigil tak terkendali, hampir berlutut di tanah. Tekanannya terlalu besar. Terhadap intimidasi ini, banyak inti emas merasa tidak berarti sebagai semut yang bisa tergencet kapan saja. Aura itu jauh lebih kuat daripada Naschen Souls. Bahkan api emas yang awalnya berkobar berkurang secara signifikan, seolah-olah ditekan oleh seseorang. Betapa menakutkan. Siapa ini? Apa ranah kultivasi orang ini? Mungkinkah? Batalkan pengembalian. Seorang ahli Void Reversion pasti sudah tiba. Tidak mungkin pengembalian Void akan tertarik pada buah Vermilion 10.000 tahun. Pasti ada alasan lain untuk itu. Banyak inti emas bertukar pandang saat pikiran mereka dipenuhi dengan pertanyaan. Ekspresi Suzimo juga berubah drastis dengan turunnya kekuatan itu. Dia merasa langkah kakinya semakin lamban, seolah-olah dia sedang berjalan dengan susah payah melalui rawa. Namun, dia tidak punya niat untuk berhenti. Orang yang datang sangat kuat. Di antara para kultivator yang pernah berinteraksi dengan Suzimo sebelumnya, aura orang ini adalah yang paling mirip dengan Asura, Yan Beichen. Itu adalah pengembalian Void. Suzimo tidak tahu mengapa Void Reversion akan ada di sini. Namun, dia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya dan dia harus keluar dari tempat ini sesegera mungkin. Seorang pria parubaya dengan jubah mewah turun dari langit dengan tatapan muram, mengamati sekelilingnya. Pandangan waspada melintas di matanya ketika dia melihat api keemasan yang menyala-nyala di udara. Ketika tatapannya menemukan mayat Pei Chunyu, keraguan di mata pria parubaya itu menghilang, tidak meninggalkan apapun kecuali niat membunuh yang tak berujung. Beberapa pembudidaya tidak dapat menahan tekanan dan menceritakan peristiwa sebelumnya secara samar. Mengalihkan pandangannya, pria parubaya itu melihat Suzimo yang melarikan diri dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggonggong dengan dingin dengan ekspresi gelap. Binatang kecil, beraninya kamu mencoba melarikan diri di depanku. Dao menjadi Xuan Yu. Ledakan. Kesadaran roh Dao Beng Xuan Yu bergerak. Sebuah mungkin mengerikan turun segera. Dengan keras, tubuh Suzimo jatuh dan terbanting ke tanah dengan keras. Kejutan yang luar biasa menyebabkan daging di permukaan tubuhnya terkoyak, muncrat dengan darah dan menambahkan luka di atas luka aslinya. Dalam sekejap mata, Suzimo berubah menjadi orang yang berdarah. Mau tak mau dia mendengus pelan dan lututnya goyah, hampir jatuh. Perbedaannya terlalu besar. Ini bukan hanya perbedaan dalam hal kekuatan. Itu adalah perbedaan antara dua level yang berbeda dan itu adalah dunia yang terpisah. Dao Beng Xuan Yu tidak perlu bergerak sama sekali, Suzimo bahkan tidak bisa menahan tekanannya sebagai Void Reversion sendirian. Rubah kecil itu ketakutan. Sebelumnya, dia dilindungi dalam pelukan Suzimo. Suzimo telah membelanya dari semua kerusakan menggunakan tubuhnya. Dengan punggung membelakangi Dao menjadi Xuan Yu, Suzimo terus melarikan diri, terengah-engah dengan sedikit darah di napasnya dan darah berbusa dari mulutnya. Namun, tatapannya luar biasa tegas dan sangat ganas. Dengan tangan di belakang punggungnya, Dao Beng Xuan Yu melakukan perjalanan di udara dan menatap Suzimo yang melarikan diri ke tanah. Mata itu dipenuhi dengan ejekan dan kekejaman, seolah-olah dia sedang melihat seekor semut yang berjuang untuk bertahan hidup. Dia. Ketika dia melihat itu, Mu Dongqing ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu.
Tidak ada yang menyangka bahwa Master Penyempurnaan Senjata nomor 1 dari Great Zhou akan memiliki identitas seperti itu dan kekuatan tempur yang menakutkan. Beberapa tahun yang lalu, Su Zimo membantunya memperbaiki senjata roh kelas atas di ibu kota Great Zhou. Saat itu, dia masih sedikit amatir. Tapi sekarang, cendekiawan yang tampaknya lemah itu telah tumbuh sedemikian rupa. Namun, sayangnya, sarjana itu hampir mati. Sayang sekali, menghela nafas. Setelah lama terdiam, Mu Dongqing menghela nafas panjang sedih. Tidak peduli apa, Su Zimo pernah membantunya. Mu Dongqing merasa sedih saat melihat keadaan Su Zimo. Bai Yuhan sepertinya mengingat sesuatu dan berbisik dengan ekspresi yang bertentangan, jika putri ketiga mendengar berita tentang kematian Tuan Muda Su, dia akan sangat sedih. Mu Dongqing meratap, pada akhirnya, manusia tidak bisa melawan takdir dengan kekuatan mereka sendiri. Bahkan Void Reversion telah menunjukkan dirinya pada saat ini. Ini harus menjadi kesengsaraan yang ditakdirkan dalam hidupnya sehingga dia tidak bisa menghindari kematian. Petik 2. Di udara, Dao Being Xuan Yu tampaknya telah kehilangan kesabaran dan minatnya untuk bermain-main. Menderu dengan dingin, dia tiba-tiba turun dan menghalangi jalan Su Zimo ke depan. Saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Bab 574-C. Su Zimo tidak berhenti di tengah jalan dan busur raksasa putih susu tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Panah emas hitam sudah ditarik. Busur itu seperti bulan purnama. Busur penyembunyian bulan dan panah emas hitam. Itu adalah serangan terkuat yang bisa dilakukan Su Zimo mengingat kondisinya saat ini. Jadi bagaimana jika itu adalah Void Reversion? Su Zimo tidak akan menyerah begitu saja. Tidak mungkin baginya untuk melarikan diri di bawah pengawasan Void Reversion. Satu-satunya cara adalah jika dia bisa membunuh Void Reversion. Cahaya di busur penyembunyian bulan bersinar terang dan semangat Ki yang tak ada habisnya melonjak ke pelukan Su Zimo, seolah-olah dia sedang memeluk bulan purnama. Panah emas hitam berkilauan dengan niat dingin, hampir menyatu menjadi satu saat bulan purnama dalam pelukannya. Bam! Panah emas hitam ditembakkan ke depan. Mereka berdua terlalu dekat. Panah emas hitam tiba seketika dan bahkan jika Su Zimo dan Dao menjadi Xuan Yu berada di tempat yang berbeda, ini akan menjadi panah yang sangat sulit untuk dihindari. Dao menjadi Xuan Yu tidak bergerak sama sekali, matanya dipenuhi dengan ejekan seolah-olah dia sama sekali tidak terpengaruh oleh kilatan dingin di depan matanya. Hanya itu yang kamu punya. Dia mengangkat telapak tangannya dalam gerakan yang tampaknya lambat tetapi itu menembus kehampaan, tiba tepat di depan panah emas hitam. Telapak tangannya berkilau seperti batu giok dan bersinar dengan kilau misterius, kukunya panjang dan ramping, tanpa cacat seperti kaca. Melengkungkan jarinya, Dao Being Xuan Yu menjentikkan dengan lembut. Dentang. Suara benturan logam bergema. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, panah yang cukup untuk membunuh Pei Chunyu secara instan dikibaskan oleh jari Dao Being Xuan Yu. Tidak ada luka sama sekali di jarinya. Dia melakukannya dengan sangat santai. Pupil mata Su Zimo mengerut dan hatinya tenggelam. Itu terlalu menakutkan. Kekuatan Void Reversion telah jauh melebihi imajinasinya. Perbedaan di antara mereka terlalu besar, mirip dengan langit dan bumi. Kilatan buas melintas di mata Su Zimo saat dia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya tanpa menghentikan langkahnya. Tangan kanan yang memiliki tulang Phoenix surgawi mencengkeram kepalan tangan tanpa gerakan mewah, menabrak kepala Dao menjadi Xuan Yu dengan keras. Panah emas hitam adalah langkah pertama yang disiapkan Su Zimo, itu dimaksudkan untuk membingungkan Dao menjadi Xuan Yu dan membuatnya mati rasa, menyebabkan dia menurunkan kewaspadaannya. Langkah pembunuhannya yang sebenarnya adalah tulang Phoenix surgawi di belakang. Mengingat ranah kultivasi Dao menjadi Xuan Yu, dia pasti akan menerima serangan inti emas secara langsung tanpa menghindar. Dalam hal ini, akan ada kesempatan untuk memicu kekuatan tulang Phoenix surgawi. Su Zimo percaya bahwa begitu kekuatan tulang Phoenix surgawi dipicu, itu akan cukup untuk melukai Dao Being Xuan Yu bahkan jika itu tidak dapat membunuhnya. Namun, itu mungkin satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup. Mata Dao menjadi Xuan Yu bersinar dengan ejekan yang lebih dalam. Perjuangan sia-sia dari binatang yang terperangkap. Dao menjadi Xuan Yu mencibir. Seperti yang diharapkan Su Zimo, dia mengulurkan tinjunya dan bertemu langsung dengan tangan kanan Su Zimo. Mata Su Zimo bersinar dengan kejam. Inti dalam dan inti emasnya beredar liar dan ki darahnya melonjak. Semua tendon dan tulangnya berdering dengan suara gemuruh guntur saat organ-organnya bergetar sementara lubangnya bersinar dengan kilatan setan. Bahkan ada garis-garis cahaya merah yang terbentuk di sekitar bagian atas kepalanya. Su Zimo mengumpulkan semua kekuatan di dalam tubuhnya ke tangan kanannya. Langkah tunggal ini akan menentukan kemenangan atau kekalahannya.
Tepat saat tinju mereka akan bertabrakan, Dao Beng Xuanyu menyeringai dan tiba-tiba mengubah tinjunya menjadi telapak tangan, memilih untuk tidak menyerang Su Zimo secara langsung. Telapak tangan Dao Beng Xuanyu meluncur ke atas dengan lembut dan menghindari tinju yang masuk, tiba di area pergelangan tangan kanan Su Zimo sebelum mencengkeram tiba-tiba. Su Zimo membeku di jalurnya. Sebuah kekuatan tolakan yang luar biasa melonjak ke dalam tubuhnya dan dia merasa seperti tulang-tulangnya semua akan hancur. Ekspresi Su Zimo berubah saat dia menggerutu. Telapak tangan Dao Beng Xuanyu mencengkeram pergelangan tangannya erat-erat seperti lingkaran besi. Kekuatan besar hampir menghancurkan pergelangan tangan kanannya. Itu terlalu menyakitkan. Su Zimo bergidik dari ujung kepala sampai ujung kaki dan mengatupkan giginya, tetesan keringat seukuran manik-manik meluncur turun dari pipinya seketika. Dengan ekspresi dingin, Dao Beng Xuanyu mengangkat dagunya sedikit dan menatap Su Zimo, mencibir, mencoba membunuhku dengan tulang Phoenix surgawimu. Fufu. Dao Beng Xuanyu tertawa kecil dan menggelengkan kepalanya. Kamu terlalu naif. Perbedaan antara keduanya tidak hanya terbatas pada bidang dan kekuatan kultivasi mereka. Dalam hal pengalaman dan psikologi, Su Zimo bahkan lebih dirugikan. Dao menjadi Xuanyu sudah menebak niat Su Zimo dan tidak memilih untuk mengambil tulang Phoenix surgawi secara langsung, malah mencengkeram pergelangan tangan yang terakhir. Tangan kanan Su Zimo memiliki tulang Phoenix surgawi yang tidak bisa dihancurkan. Namun, pergelangan tangannya sangat rapuh melawan kekuatan Void Reversion. Perubahan gerakan Dao menjadi Xuanyu telah memutuskan harapan terakhir Su Zimo. Menahan rasa sakit yang luar biasa di pergelangan tangannya, Su Zimo memelototi Dao Beng Xuanyu dengan marah dengan gigi terkatup. Tulang Phoenix surgawi. Dao menjadi Xuanyu meratap, semut sepertimu tidak pantas memiliki benda suci seperti itu. Mulai hari ini, tulang Phoenix surgawi adalah milikku. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Dao Beng Xuanyu mengerahkan sedikit kekuatan ke telapak tangannya. Jepret, suara patah tulang yang menggelegar bergema. Pergelangan tangan Su Zimo dipatahkan langsung oleh Dao Beng Xuanyu. Tangan kanannya tergantung lemas, hanya dihubungkan oleh kulit dan daging. Banyak pembudidaya meringis saat melihat itu. Seolah-olah dia tidak bisa merasakan sakit, Su Zimo tidak mengeluarkan suara sama sekali, tubuhnya hanya sedikit gemetar sementara wajahnya terdistorsi. Mata Su Zimo menyipit dan ekspresinya sangat dingin. Dao menjadi Xuanyu mengabaikan kebencian di mata Su Zimo dan hanya berkomentar dengan acuh tak acuh, binatang kecil, Pei Chunyu adalah cucuku. Sejak kau mengambil nyawanya, aku akan membiarkanmu menderita kesakitan dan siksaan untuk selama-lamanya. Pergelangan tanganmu yang patah hanyalah permulaan. Suara Dao Beng Xuanyu seperti hantu jahat dari neraka dan sangat mengerikan. Bang! Tiba-tiba, Dao Beng Xuanyu menjulurkan kakinya dan menepuk Su Zimo di dantian dengan lembut. Tendangannya terlalu cepat. Bahkan jika Su Zimo berada pada kondisi puncaknya, dia tidak akan bisa mengelak, apalagi fakta bahwa dia sekarang terluka parah dengan energi rohnya terkuras dan ki darahnya habis. Selanjutnya, telapak tangan Dao Beng Xuanyu terkunci di pergelangan tangan kanan Su Zimo yang terluka sepanjang waktu. Su Zimo tidak bisa melarikan diri sama sekali. Meskipun tendangan itu tampak lambat dan lembut, itu mengeluarkan kekuatan yang menakutkan pada dantian Su Zimo. Itu seperti tombak raksasa yang menusuk ke dalam dantian Su Zimo. Puff! Su Zimo bergidik dan merasakan sakit yang tajam menembus perutnya, hampir pingsan karenanya. Sebuah lubang berdarah muncul di dantiannya, berlumpur oleh daging dan darah. Hancur! Su Zimo dapat dengan jelas merasakan bahwa inti emasnya dihancurkan oleh satu tendangan dari Dao menjadi Xuanyu. Energi rohnya terkuras dengan cepat. Dalam sekejap mata, dantiannya berubah menjadi tempat kosong tanpa energi roh sama sekali. Tubuh Su Zimo sedikit mengejang dan dia hampir tidak bisa berdiri tegak. Wajahnya pucat, matanya menjadi redup dan napasnya menjadi lemah. Kultivasinya lumpuh. Inti dari makhluk sempurna inti emas adalah inti emas mereka, tidak dapat dipulihkan setelah dihancurkan. Puluhan tahun kultivasi yang sulit dihancurkan dalam semalam. Bagi para kultivator, tidak ada yang lebih kejam daripada menghancurkan inti emas mereka dan kultivasi mereka lumpuh. Itu mati diam di sekitar. The Golden Chorus memiliki berbagai ekspresi, beberapa dari mereka merasa bangga, beberapa mendesah pada diri mereka sendiri sementara yang lain menunjukkan ekspresi sedih. Mu Dongqing dan Bai Yuhan memiliki beberapa hubungan dengan Su Zimo di masa lalu. Pada saat ini, tidak ada dari mereka yang tahan untuk terus menonton. Du Gujian menurunkan mata pedangnya dan menggelengkan kepalanya dengan lembut dengan ekspresi kasihan di wajahnya. Tidak peduli berapa banyak monster yang menjelma Su Zimo, betapa menakjubkannya,
atau bahkan jika dia pernah berkultivasi ke ranah pendirian yayasan ekstrim yang legendaris dengan fenomena ganda, semua itu sekarang telah lenyap dengan penghancuran inti emasnya. Bab 575, menyedihkan. Suzimo sudah lama berkunang-kunang di kepalanya dan kepalanya merosot dengan rambut hitamnya menghujani. Satu-satunya hal yang samar-samar bisa dilihat adalah sepasang mata yang menakutkan. Bahkan dengan inti emasnya hancur dan kultivasinya lumpuh, Suzimo tidak putus asa. Dia pasti akan membalas dendam untuk ini selama dia bisa keluar hidup-hidup hari ini. Dia memiliki inti dalamnya meskipun inti emasnya hancur. Selama 8 tahun terakhir, Suzimo telah mengolah mistis klasik dari 12 Raja Iblis dari gurun besar siang dan malam secara religius. Inti dalam yang dia sempurnakan adalah inti dari 7 bagian pertama dari mistik klasik. Dia masih bisa menginjak-injak semua orang di level yang sama dengan mengandalkan mistik klasik of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness. Dao Being Xuan Yu mengencangkan cengkeramannya pada pergelangan tangan Suzimo yang patah dengan tatapan dingin. Saat dia melihat ke bawah ke arah Suzimo yang terdiam, dia tiba-tiba berkata, "Oh, benar. Aku hampir lupa. Kamu juga setengah iblis dan kamu juga telah mengembangkan inti dalam." Keberadaan inti dalam tidak dapat disembunyikan dari kesadaran roh Dao Being Xuan Yu. Apakah itu yang kamu andalkan? Dao menjadi Xuan Yu tertawa, agak mengancam, sebelum berkata perlahan, meskipun kamu adalah inti emas, aku tidak akan memberimu kesempatan. Aku akan membiarkanmu mengalami arti sebenarnya dari keputusasaan. Saat dia mengatakan itu, Dao Being Xuan Yu mengulurkan tangan kanannya. Bang! Dao Being Xuan Yu meninju tangan kanannya dengan ganas ke dada Suzimo. Ketika kekuatan luar biasa melonjak liar ke tubuh Suzimo, yang pertama menerima dampaknya adalah Mystic Gold Silk Armor. Tidak dapat menahan kekuatan ledakan Dao Being Xuan Yu, sebuah lubang muncul melalui senjata roh bawaan dan keenam pola roh menghilang. Setelah menerobos senjata roh bawaan defensif, kekuatan yang tersisa melaju ke tubuh Suzimo. Retakan, 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 suara tulang retak bisa terdengar. Darah terkuras dari wajah Suzimo saat dia diangkat sebelum jatuh dengan keras sekali lagi. Serangkaian air mata muncul di inti batinnya. Suzimo tidak bisa lagi merasakan keberadaan kekuatan iblis di dalam dirinya. Dia telah kehilangan kendali penuh atas inti dalamnya juga. Sekali lagi, ekspresi Suzimo berubah pucat. Bahkan jika inti dalamnya tidak sepenuhnya lumpuh setelah menerima pukulan yang begitu besar, kemungkinan untuk pulih di masa depan sangat tipis. Kenyataannya, Dao Being Xuan Yu berniat untuk menghancurkan Suzimo sepenuhnya dengan pukulan itu. Namun, Mystic Gold Silk Armor memblokir sebagian besar kekuatannya. Lebih jauh lagi, urat, tulang, darah, dan daging Suzimo sangat menakutkan sejak awal dan dia memiliki pertahanan yang mengejutkan, itulah satu-satunya alasan mengapa inti dalam tidak tertusuk seluruhnya dengan satu pukulan itu. Sebelum ini, Dao Being Xuan Yu mempertahankan cengkeramannya di pergelangan tangan kanan Suzimo sepanjang waktu. Hanya pada saat ini ketika dia merasakan bahwa situasinya menemui jalan buntu, dia merasa cukup lega untuk melepaskan cengkeramannya. Dao Being Xuan Yu telah berkultivasi selama ribuan tahun sampai sekarang dan dia tidak bodoh. Dia pasti tidak akan membuat kesalahan dan dia juga tidak akan meninggalkan Suzimo dengan peluang apapun. Rubah kecil itu hampir ketakutan selama proses berlangsung. Dia belum pernah menyaksikan kekejaman seperti itu dan tetap bersembunyi di belakang Suzimo sepanjang waktu. Sampai saat inilah rubah kecil menyadari sesuatu dan menjerit. Tidak peduli seberapa pemalunya dia tidak tahan melihat Suzimo diganggu oleh orang seperti ini. Astaga, dia melemparkan keranjang pemblokir api di cakarnya. Keranjang pemblokir api berkembang pesat di udara dengan 9 garis cahaya kemasan. Bergelombang dengan niat membunuh yang tak ada habisnya, itu bersinar dengan nyala api ke Dao Being Xuan Yu. Sedikit kejutan melintas di mata Dao Being Xuan Yu. Terhadap keranjang pemblokir api yang masuk yang dipenuhi dengan api tanpa akhir, Dao Being Xuan Yu tidak mengelak atau menghindar. Tiba-tiba, dia mengulurkan kedua tangannya dan meraup di udara. Api mengerikan itu bahkan tidak berhasil membakar rambut atau kulit Dao Being Xuan Yu. Mencapai melalui api, lengan Dao Being Xuan Yu benar-benar baik-baik saja saat dia menarik fire blocking basket ke arahnya untuk diperiksa lebih dekat. Kilatan di matanya semakin kuat saat dia mengangguk pada dirinya sendiri. Sesaat kemudian, dia meletakkan fire blocking basket di tas penyimpanannya. Ini adalah harta karun yang besar. Sangat disayangkan bahwa Anda terlalu lemah untuk dapat melepaskan kekuatan penuh dari fire blocking basket. Mulai hari ini, itu milikku. Hia, rubah kecil itu gelisah. Itu adalah hadiah perpisahan ibunya untuknya dan dia tidak bisa kehilangannya. Jangan pergi.
Suara Suzimo serak dan sangat lemah. Sayangnya, rubah kecil itu bingung dengan keranjang pemblokir apinya dan sudah terlambat bahkan jika dia mendengar panggilan Suzimo. Rubah kecil itu berlari ke depan. Awalnya, Dao Beng Xuan Yu ingin menamparnya sampai mati. Namun, sebuah pikiran melintas di benaknya. Ras rubah. Sedikit bisa terlihat melintas di mata Dao Beng Xuan Yu saat dia berubah pikiran dan menyapu tangannya. Bang! Rubah kecil itu dipukul mundur dan jatuh ke lumpur, memuntahkan seteguk besar darah dengan ekspresi terpukul. Dia belum membentuk inti dan bahkan belum bisa mengubah penampilannya. Secara alami, dia bukan tandingan Dao Beng Xuan Yu. Hal kecil, akan sangat mudah bagiku untuk membunuhmu. Ini akan membutuhkan tidak lebih dari satu pemikiran. Dao Beng Xuan Yu berkata dengan dingin, mulai hari ini, kamu adalah budakku. Jika Anda berani melawan saya akan memastikan Anda menderita. Ras rubah melahirkan penggoda alami. Jika dia bisa menangkap seseorang dari ras rubah sebagai budak untuk melakukan apapun yang dia inginkan dengannya, dia pasti akan menjalani hari-harinya dalam kebahagiaan seperti makhluk abadi. Rubah kecil itu awalnya terluka parah dan merasa tidak nyaman secara internal. Dengan kata-kata Dao menjadi Xuan Yu sekarang, dia tahu nasibnya yang akan datang dan sangat gelisah sehingga dia pingsan. Dao menjadi Xuan Yu tidak peduli sama sekali. Dia punya banyak waktu di masa depan untuk melatih rubah ini. Tatapan Dao menjadi Xuan Yu bergeser ke arah pembudidaya berlumuran darah tidak jauh. Tatapan mereka bertemu. Dao menjadi Xuan Yu sedikit mengernyit. Dia harus mengakui bahwa masih belum ada tanda-tanda kekalahan di mata Suzimo meskipun dalam keadaan seperti itu. Ada terlalu banyak kekuatan di dunia yang bisa mengalahkan Suzimo. Namun, tidak ada yang bisa membuatnya sujud. Dao menjadi Xuan Yu sedikit mengernyit. Tatapan Suzimo membuatnya merasa tidak nyaman. Rasanya seolah-olah ada sesuatu yang tidak berada dalam kendalinya. Itu tidak mungkin. Dao menjadi Xuan Yu meratap, inti emas anak itu lumpuh dan inti dalamnya hancur. Sekarang, dia benar-benar lumpuh dan seharusnya tidak ada kecelakaan. Binatang kecil, kenapa kamu tidak melarikan diri lagi? Dao menjadi Xuan Yu mencibir. Suzimo tetap diam. Dengan nada tak terduga, Dao Beng Xuan Yu melanjutkan perlahan, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati semudah itu. Aku akan memenjarakanmu dan perlahan menyiksamu sambil menginterogasimu tentang rahasia tulang Phoenix surgawimu dan keabadian ganda dan kultivasi iblis. Ada terlalu banyak rahasia yang kamu simpan. Suzimo juga tersenyum. Saya khawatir Anda tidak akan mendapatkan kesempatan untuk menemukan rahasia yang saya sembunyikan. Serangkaian sutra jahat mengalir di benak Suzimo. Jantungnya hampir terkoyak dan garis keturunannya melonjak, berkobar dalam api. Dalam sekejap mata, hampir sepertiga dari garis keturunannya terbakar. Itu adalah teknik Blood Escape dari Sekte Iblis. Bahkan dengan inti emasnya lumpuh, inti dalam hancur, energi roh terkuras dan kekuatan iblis abis, Suzimo memiliki jenis kekuatan lain di dalam tubuhnya, kekuatan garis keturunannya. Dalam waktu singkat, kecepatan Suzimo akan meningkat secara eksponensial setelah pelepasan Blood Escape. Meski begitu, masih sangat konyol untuk berpikir bahwa dia bisa melarikan diri hidup-hidup dari genggaman Void Reversion. Kalau tidak, Suzimo akan melepaskan Blood Escape sejak lama dan melarikan diri dari tempat ini daripada menunggu sampai keadaan yang tidak dapat dibatalkan ini. Saat ini, dia hanya memiliki satu tujuan untuk melepaskan Blood Escape, untuk melarikan diri ke lembah pemakaman naga. Bab 576, Lompatan. Setelah melepaskan Blood Escape, Suzimo berbalik untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu. Ketika dia melewati rubah kecil yang pingsan, dia meraihnya ke dalam pelukannya dan terus berlari dengan sekuat tenaga. Suzimo tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi pada rubah kecil jika dia meninggalkannya di sini. Itu akan menjadi nasib yang lebih buruk daripada kematian. Sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya darah dan melesat keluar. Semua paragon tercengang. Mereka melihat bahwa Suzimo adalah seorang lumpuh pada napas terakhirnya, seseorang yang bahkan tidak bisa berdiri dengan mantap. Dalam sekejap mata, si lumpuh itu melepaskan kecepatan yang mengerikan. Bahkan Dao menjadi Xuan Yu membeku sesaat, apalagi inti emas yang sedang menonton. Meskipun dia adalah Void Reversion, dua ranah utama di atas Suzimo, dia sangat berhati-hati. Dia hanya melepaskan cengkeramannya di pergelangan tangan Suzimo setelah menghancurkan inti emas dan inti dalam yang terakhir. Namun, Dao Beng Xuan Yu benar-benar tidak menyangka Suzimo masih memiliki energi yang tersisa untuk melarikan diri. Pelarian darah. Matanya berkilat saat dia mengenali asal-usul skill rahasia itu dengan segera.
Blood Escape adalah keterampilan rahasia dari Sekte Asura dari Sekte Iblis dan sangat terkenal di dunia kultivasi. Ini memberikan kekuatan ledakan yang menakutkan yang jauh melampaui teknik melarikan diri lainnya dari 5 elemen. Mencoba melarikan diri di depanku. Kamu benar-benar terlalu naif. Petik 2. Dao Being Xuan Yu mencibir, mari kita lihat berapa lama lagi kamu berniat untuk mencalonkan diri. Sebelum kalimatnya selesai, Dao Being Xuan Yu mengejar, kecepatannya bahkan sedikit lebih cepat dari Su Zimo yang meledak dengan Blood Escape. Su Zimo mungkin benar-benar bisa melarikan diri hidup-hidup dengan Blood Escape jika dia diburu oleh Nas Chen Souls. Sayangnya, dia menghadapi Void Reversion. Selanjutnya, itu adalah ahli tertinggi dari ranah Void Reversion, seorang kultivator Istana Kaca. Saat ini, di mata Dao Being Xuan Yu, pelarian Su Zimo tidak lebih dari seekor semut yang berjuang di ambang kematian. Jarak antara mereka berdua berkurang dengan cepat. Jika bukan karena fakta bahwa Su Zimo telah bergerak lebih dulu, Dao Being Xuan Yu akan menyusulnya dalam beberapa lusin napas. Banyak inti emas mengikuti dengan tergesa-gesa. Namun, kecepatan mereka jauh lebih rendah dibandingkan dengan Dao Being Xuan Yu dan Su Zimo yang berada di Blood Escape. Untungnya, tidak ada banyak penghalang di depan mereka dan jalannya jelas. Paragon mengejar sambil menatap sepanjang waktu. Dari kelihatannya, Dao Being Xuan Yu akan mampu mengejar Su Zimo dalam waktu kurang dari 100 napas. Betul sekali. Bahkan dengan Blood Escape, pria itu hanya menggenggam sedotan. Kematiannya tidak bisa dihindari. Kurasa dia hanya mencoba untuk tetap hidup untuk setiap detik yang mungkin untuk saat ini. Mu Dongqing dan Bai Yuhan memiliki ekspresi yang bertentangan ketika mereka mendengar diskusi. Tidak peduli apa, Su Zimo adalah seorang kultivator Zhou Agung. Mereka bahkan memiliki hubungan dengannya sebelumnya. Pada akhirnya, tak satu pun dari mereka sesantai orang lain ketika mereka melihat keadaannya. Setelah sedikit mengejar, Mu Dongqing tiba-tiba berseru pelan dan mengerutkan kening, bergumam pada dirinya sendiri, arah ini sepertinya tidak benar. Sepertinya. Mungkinkah? Lembah pemakaman naga. Beberapa pembudidaya di kerumunan memperhatikan sesuatu yang aneh dan berseru. Lembah pemakaman naga adalah tempat yang sangat tidak beruntung. Dalam bencana 10.000 tahun yang lalu, darah kaisar tumpah, para patriark terbunuh dan naga surgawi dimakamkan di sana. Dalam 10.000 tahun terakhir, banyak ahli telah masuk ke lembah pemakaman naga untuk memeriksa semuanya. Akhirnya, tidak ada kabar tentang mereka dan mereka juga tidak kembali. Dikatakan bahwa bahkan karakteristik Dharma dan tubuh bersama tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Di antara mereka, ada beberapa inkarnasi monster terkenal dan ahli tertinggi. Faktanya, bahkan ada orang yang menganggap lembah pemakaman naga sebagai tanah terlarang ke-10 selain dari 9 tempat terlarang. Tiba-tiba, semua teladan membaca pikiran Su Zimo. Karena dia tahu dia akan mati, dia mungkin juga melompat ke lembah pemakaman naga sehingga Dao Being Xuan Yu tidak mendapatkan apa-apa. Ekspresi Dao Being Xuan Yu suram di udara, jelas, dia juga membaca pikiran Su Zimo. Ki darahnya melonjak dan kekuatan dharmanya menyembur. Sekarang, kecepatannya sudah mencapai batasnya dan bahkan ada suara mendengung yang datang dari kekosongan. Buah vermilion lahir di kedalaman reruntuhan kian besar dan sangat dekat dengan lembah pemakaman naga. Sekarang Dao Being Xuan Yu mengejar Su Zimo dan Blood Escape-nya dengan kecepatan penuh. Mereka berdua tiba di lokasi lembah pemakaman naga tidak lama lagi. Tidak jauh di depan, jurang raksasa membelah seluruh reruntuhan kian besar menjadi dua. Jurang itu gelap dan dingin, memancarkan aura gemetar. Dari udara, itu tampak seperti makhluk raksasa dengan mulut terbuka, siap melahap makanan apapun yang muncul dengan sendirinya. Binatang kecil, beraninya kamu. Dao Being Xuan Yu bingung dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan keras. Dia akan menderita kerugian besar jika Su Zimo benar-benar melompat ke lembah pemakaman naga. Tulang Phoenix Surgawi dan rahasia di balik keabadian ganda dan tulang Phoenix Surgawi akan terkubur di lembah pemakaman naga selamanya bersama lompatan Su Zimo. Sesampainya di tepi lembah pemakaman naga, Su Zimo melihat ke bawah dan merasakan kepalanya berputar. Luka-lukanya terlalu parah. Baik secara fisik maupun mental, dia berada di batas kemampuannya setelah Golden Core-nya dihancurkan, Inner Core hancur dan pelepasan Blood Escape setelah pertempuran yang berlarut-larut. Pandangan yang bertentangan melintas di mata Su Zimo. Dia marah pada akhir hari untuk mati begitu saja. Namun, jika dia berakhir di tangan Dao menjadi Xuan Yu dan menanggung siksaan tanpa akhir, dia lebih suka melompat ke sini dan mengakhiri semuanya sekali dan untuk selamanya. Lupakan. Su Zimo menghela nafas secara internal. Binatang kecil, Su Zimo.
Dao menjadi Xuan Yu mengubah cara sapaannya dengan tergesa-gesa. Berdiri di tepi lembah pemakaman naga, Su Zimo bergoyang seolah-olah angin sepoi-sepoi bisa menjatuhkannya. Dao Beng Xuan Yu tidak berani mendekat sama sekali. Su Zimo, kamu tidak perlu melakukan ini. Dao Beng Xuan Yu berkata dengan suara berat, kita bisa berdagang. Selama kamu menyerahkan tulang Phoenix surgawi kepadaku, aku bisa melupakan dendam di antara kita. Petik 2. Su Zimo memandang Dao Beng Xuan Yu dengan mengejek dengan punggung menghadap lembah pemakaman naga. Meskipun Dao Beng Xuan Yu tersenyum di permukaan, dia mengutuk dalam hati, jangan khawatir, saya adalah orang yang memegang kata-kata saya. Selama Anda bersedia menyerahkan tulang Phoenix surgawi, saya akan segera pergi tanpa menyakiti Anda sama sekali. Kamu ingin tulang Phoenix surgawi? Tentu. Su Zimo tersenyum dan melompat ke belakang, berkomentar dengan acuh tak acuh saat dia jatuh ke lembah pemakaman naga, turun dan ambil. Anda, Dao menjadi Xuan Yu sangat marah dan menghilang dari tempat dalam sekejap. Dalam sekejap mata, dia sudah tiba di tepi lembah pemakaman naga dan berhenti dengan tergesa-gesa. Dia ingin menjulurkan jubahnya untuk menarik Su Zimo ke atas, tetapi sudah terlambat. Dia hanya bisa menyaksikan Su Zimo jatuh ke dalam kegelapan, menghilang sepenuhnya. 10.000 tahun yang lalu, beberapa kaisar umat manusia bergabung dan berperang legendaris melawan naga surgawi, membentuk jurang raksasa ini. Jurang itu bukan hanya makam naga surgawi, bahkan ada kekuatan yang lebih menakutkan yang bercampur di dalamnya. Bahkan senjata Dharma akan berubah menjadi debu jika jatuh ke dalam, apalagi tubuh seorang kultivator. Dao Beng Xuan Yu tidak berani turun dan hanya bisa menyaksikan tulang Phoenix Divine menghilang dari pandangannya. Binatang kecil, apakah menurutmu ini sudah berakhir? Karena kamu membunuh cucuku, aku akan memusnahkan keluarga Su dan tidak ada yang akan selamat. Dao Beng Xuan Yu memiliki ekspresi mengancam yang sangat mengerikan.